Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Firdaus Alamata dari kelas 2E JTD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum kontrol motor stepper. Untuk penjelasannya, motor stepper di sini adalah salah satu jenis motor yang bekerja dengan mengubah pulsa elektronis menjadi gerakan mekanis diskrit. Gerakan motor stepper berdasarkan urutan pulsa yang masuk ke motor. Oleh karena itu, untuk menggerakkan motor stepper memerlukan pengendali motor yang membangkitkan pulsa-pulsa periodik. Untuk alat yang diperlukan untuk praktikumnya di sini ada Arduino Uno, kabel jumper, motor stepper, driver motor stepper, dan potentiometer. Di sini untuk gambaran praktikumnya seperti ini. Sekarang saya akan mencobanya di software Proteus. Nah, di sini gambaran dari praktikum di Proteusnya seperti ini. Di sini terdapat potentiometer yang sudah terhubung dengan VCC dan ground dan juga dihubungkan dengan analog input A0-nya ini. Selanjutnya di sini ada driver motor stepper. Oh iya, ini fungsinya mengatur input pulsa-pulsa yang akan menggerakkan motor stepper di sebelah sini. Oke. Selanjutnya di sini ada driver motor stepper yang kita hubungkan dengan analog digital input 11, 10, 9, dan 8. Lalu di sini kita sambungkan dengan motor steppernya. Jangan lupa kita hubungkan dengan VCC. Oke, untuk penjelasan pemrogramannya, ini motor VCC. Nah, di sini ini terdapat include stepper.h. Ini merupakan inisialisasi dari library yang digunakan, yaitu stepper.h. Selanjutnya di sini terdapat inisialisasi jumlah step yang digunakan untuk sekali putaran. Selanjutnya di sini terdapat stepper ini merupakan kode inisialisasi dari library yang diletakkan pada pin 8, 9, 10, dan 11 pada Arduino. Selanjutnya di sini ada integer sensor reading. Ini digunakan untuk pembacaan data analog dari potentiometer. Kemudian di sini ada motor speed sama dengan mapping. Di sini merupakan data analognya akan diubah dalam rentang 0 sampai 100 pada motor speednya. Lalu di sini ada motor speed lebih dari 0, maka akan bergerak motor steppernya. Setelah hasil pembacaan potentiometer diubah dalam rentang 0 sampai 100, selanjutnya akan digunakan untuk memberi input ke motor stepper, sehingga kecepatan dari motor stepper dapat diatur dengan menggunakan potentiometer. Jadi seperti itu. Langkah selanjutnya kita verify. Selanjutnya kita ekspor datanya. Kemudian kalau jika sudah, kita masuk ke softwarenya Proteus lagi, kita masukkan file yang sudah diekspor tadi, klik open, lalu klik OK. Oke, kita siap simulasi. Di sini potentiometernya 0%, berarti tidak ada input pulsa yang menggerakkan motor steppernya. Maka motor stepper akan diam, tidak ada gerakan sama sekali meskipun ini sudah menyala. Selanjutnya di sini kita coba memberi input pulsa. Di sini saya contoh memberi 2% saja. Pergerakannya seperti ini. Ini bergerak dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Pergerakan ini sesuai dengan spesifik masing-masing. Antara lain ada yang 0,72, 1,8, 3,6, 7,8, 7,5 per step, ada yang 15 derajat per step, dan bahkan ada yang 90 derajat per stepnya.
Untuk simulasi yang saya lakukan sekarang ini sepertinya sebesar 15% lah untuk stepper gerakan dari motor steppernya ini. Oke, ini untuk praktikum stepper motor dari saya. Kita stop saja. Selanjutnya kita masuk ke motor DC. Di sini, oh iya, saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Motor DC adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Kumparan medan motor DC disebut stator atau bagian tidak berputar, dan kumparan jangkar disebut rotor, bagian yang berputar. Motor arus searah sebagaimana namanya menggunakan arus langsung yang tidak langsung atau direct unidirectional. Motor DC memiliki 3 bagian atau komponen utama untuk dapat berputar, yaitu kutub magnet, dinamo, dan komutator. Pada proyek ini akan dijelaskan tentang kontrol motor DC dengan menggunakan transistor tip 122. Oke, alat yang diperlukan ialah Arduino Uno, kabel penghubung, papan rangkaian. Di sini ada resistor, dioda, transistor tip 122, dan potentiometer serta motor DC 5 voltnya. Di sini gambar rangkaiannya seperti ini. Kita coba di software Proteus juga. Untuk gambarannya seperti ini. Di sini ada potentiometer yang sudah dihubungkan dengan VCC dan ground, juga dihubungkan dengan input analog. Lalu di sini ada dioda, ada motor DC-nya, ada transistor tip 122, dan resistor sebesar 330 ohm yang semuanya dihubungkan dengan ground. Oke, di sini untuk resistornya kita hubungkan dengan pin 9. Untuk penjelasan motor DC di programnya yaitu float pot pin sama dengan A0. Selanjutnya ada float transistor pin sama dengan 9, float pot value sama dengan K0. Di sini untuk pot pin atau input analog dari potentiometer diletakkan di pin 0 Arduino di analog sini. Selanjutnya transistor pin atau pin output ke transistor diletakkan di pin 9 dan juga diatur dalam pin mode transistornya sebagai output. Lalu di sini ada pot value sama dengan analog read. Fungsi analog read pada pot value digunakan untuk membaca nilai input analog potentiometer dengan resolusi 10 bit. Karena beresolusi 10 bit, maka hasil pembacaan nilai digital antara 0 sampai 1023. Tetapi dalam hal ini, nilai analog dari potentiometer dibagi dengan 4. Untuk itu nilainya berkisar dari 0 sampai 255. Kemudian fungsi analog writer berfungsi untuk memberi nilai input analog PMW pada output di pin 9 atau pin transistor. Oke, kita verify. Selanjutnya kita ekspor datanya. Jika sudah, kita masukkan datanya di Arduino nya di software Proteus-nya. Klik open, oke. Di sini kita uji coba. Di sini untuk potentiometernya 10%. Nah, di sini bergerakan dari kutub utara ke kutub selatan dengan tegangan arus searah. Di sini kita coba ubah menjadi 50%.
Di sini kecepatan akan semakin bertambah ya, kurang lebih bertambah lah. Oke. Ya, seperti ini praktikum dari motor stepper dan motor DC dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.